saya bisa lihat kenapa Tuhan kasih tahu umat Israel untuk menaruh kur di depan tentara-tentara agar ada kemenangan. Dan saya percaya bahwa itu alasannya kenapa kita harus selalu ada tim pujian yang memuji Tuhan dulu sebelum kita mulai kebaktian. Saya percaya semua kegelapan lewat pujian ini mengusir segala kegelapan dari setan. Amin. Dan di ayat pembukaan kita hari ini tentang hari kudus yang dipelihara umat Israel setelah menyelesaikan tembok kota, pembangunan tembok kota. Dan hari kudus ini sama seperti yang telah kalian baca. Semoga kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Apakah Indi ingin meratap? Ini adalah salah satu ayat yang membuat sangat semangat yang kita telah baca di cerita untuk membangun ulang ini. Dan akhirnya bait sucinya selesai dibuat, tembok kota selesai dibuat, dibangun, dan para Lewi dan imam pada bilang jangan meratap lagi, berhenti untuk meratap. Tetapi mari kita semua bersuka cita. Dan saya percaya bahwa itu adalah hari yang kita nantikan, dan itu adalah hari yang kita latihan setiap hari Tuhan. Kita datang dan kita panjatkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan berkata jangan khawatir, jangan meratap, jangan nangis lagi. Mari kita semua bersuka cita. Amin. Jadi ini adalah hari peniupan serunai. Karena di Nehemia pasal 7, kita baca di pasal 8, tetapi di pasal 7 di ayat yang terakhir dikatakan di bulan ke-7 hari ini terjadi. Jadi pembangunan tembok kota di tanggal 25 di bulan Elul yang adalah bulan ke-6, dan setelah selesai bulan ke-7 tiba. Di ayat pembukaan kita hari ini muncul dan dikatakan bahwa mereka semua berkumpul untuk merayakan. Tetapi ini adalah bayangan dari hari Sabat yang kekal yang kita akan masuk nanti di saat kita masuk ke Yerusalem baru. Di saat kita secara rohani menyelesaikan pembangunan bait suci dan tembok kota di dalam iman kita. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa kamu dan saya, Gereja Sion, bisa menyelesaikan pembangunan kota, tembok kota kita hari ini agar kita bisa masuk ke dalam hari raya ini. Jadi saya akan ulang yang kita pernah belajar, apa yang kita sudah belajar lewat bait suci Zerubabel dan silsilah orang-orang yang pulang, yang dikuduskan. Kita harus belajar lewat itu, alasan kenapa kita harus membangun ulang bait suci dan tembok suci. Bagian ini dari sejarah penebusan, bagian di mana umat Israel kembali dari Babel, membangun ulang bait suci Yerusalem dan tembok kotanya. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting bagi kita semua hari ini? Bait suci Zerubabel adalah bait suci yang terakhir di dalam Alkitab. Jadi ini seperti sebuah contoh bait suci yang kita nanti semua akan masuk ke sana. Kita yang udah keluar dari Babel, dari dunia, kita harus mendirikan bait suci ini. Dan kota itu disebut Yerusalem baru. Dan juga kota dan bait suci itu dibangun ulang oleh umat pilihan Tuhan. Dan juga dikenal sebagai orang-orang yang tersisa di dalam Alkitab. Di dalam sejarah membangun bait suci Zerubabel, ini adalah orang-orang yang keluar dari Babel, yang kembali ke Yerusalem. Hanya sedikit jumlah mereka, orang-orang yang berpartisipasi untuk membangun ulang bait suci dan kotanya. Bait suci Zerubabel
adalah bait suci di mana Mesias harus kembali. Bukan hanya kemuliaan Tuhan atau Roh Allah, tetapi Mesias sendiri harus kembali ke bait suci ini secara rohani dan jasmani. Dan saya percaya bahwa bait suci yang kamu dan saya sedang bangun bersama-sama itu akan menjadi bait suci di mana Tuhan kita akan kembali. Dan kita doa secara rohani dan jasmani. Dan bait suci itu adalah apa? Itu adalah diri kamu dan diri saya. Kita semua adalah bait suci Allah. Kita sedang mendirikan tembok-tembok yang mengelilingi kita. Kita sedang berusaha membangun bait suci ini. Wahyu pasal 18 ayat 3-4 bicara tentang pelacur besar di Babel, di kota Babel rohani. Dikatakan karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ini bicara tentang dunia ini yang kita sedang hidup di sini. Ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Dan itu adalah firman yang kita sedang dengar hari ini. Keluar dari kehidupan dosa, pergilah kamu dari cara-cara dunia. Jadi mari kita pikirkan, apa hasilnya untuk membangun ulang bait suci dan tembok kota? Dan hasilnya apa? Itu adalah judul kita kan hari ini. Yang pertama, mari kita pikirkan alasan untuk membangun ulang bait suci dan tembok kota. Kenapa kita harus lakukan ini? Kepentingannya apa? Di pusat dari sejarah penebusan adalah penggenapan penebusan atau pemulihan dari Taman Eden. Seluruh sejarah penebusan ini mulai waktu Adam dan Hawa berdosa terhadap Tuhan dan menolak firman Tuhan dan roh Tuhan di taman itu. Lalu mereka diusir keluar dari Taman Eden. Jadi komunikasi mereka secara rohani dengan Tuhan itu diputuskan. Dan semenjak itu Tuhan membuat janji, aku akan kirim keturunan perempuan dan dia akan pulihkan semuanya kembali. Dan itu adalah sejarah penebusan. Oleh karena itu, tujuan kita secara rohani adalah untuk kembali kepada Taman Eden yang menyimbolkan bait suci rohani di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Kita disebut sebagai para imam di bait suci itu. Adam adalah imam di Taman Eden. Maka itu adalah pusat dari sejarah penebusan dan tujuannya. Excuse me. Mari kita pikirkan bagaimana ini semua terjadi. Tuhan membentuk taman di bagian timur dan disebut sebagai Taman Eden. Taman adalah gan dalam bahasa Ibrani, artinya sebuah area atau taman yang dipagerin, artinya terlindungi, dibedakan dari dunia luar dan dipisahkan. Ini adalah tempat yang diberkati, yang diutus, ditentukan oleh Tuhan. Dan kita tahu sekarang kata yang telah ditentukan atau dikuduskan itu artinya tempat yang kudus, udah dipilih gitu. Lalu Tuhan hembuskan nafas ke dalam lubang hidung manusia yang dibentuk dari debu tanah. Dia menjadi makhluk hidup dan Tuhan taruh manusia itu di taman ini dan memberi dia sebuah tugas. Dan sebagai hasil untuk bisa menggenapi tugas itu dan lewat manusia yang Tuhan ciptakan dengan nafasnya dan taman itu, ini semua disebut sebagai hari Sabat, damai, istirahat. Bagaimana dengan
dua tugas itu di Kejadian pasal 2 ayat 15 kita udah tahu kan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dua hal ini, mengusahakan dan memelihara. Jadi, apakah Adam itu petani? Apakah Tuhan membutuhkan petani untuk menjaga Taman Eden? Kebun yang ada di Mesopotamia. Tetapi kata mengusahakan dan memelihara, dua kata ini sangat penting untuk kita mengerti. Yang pertama, mengusahakan adalah abad dalam bahasa Ibrani, artinya untuk mengerjakan, untuk melayani, menyembah, untuk menjalankan. Menjalankan artinya menggenapi. Ada tujuan, ada sesuatu yang harus digenapi di sini. Kata mengusahakan. Ini adalah kata yang digunakan untuk menyembah. Ini bukan kata yang digunakan untuk pertanian gitu. Lalu memelihara taman itu, memelihara samar dalam bahasa Ibrani adalah untuk menjaga dan untuk ada rasa takut atau hormat kepadanya. Contohnya, kalau dalam konsep waktu manusia atau barang, mari kita pikir sebuah barang yang kita anggap sangat berharga. Apakah berlian $1 juta yang ada di dalam lemari kita di rumah? Kita semua ada itu kan? Tidak? Tidak punya? Kita bisa memikirkan apapun yang kita anggap itu sangat berharga. Apa yang kamu lakukan? Untuk memastikan bahwa itu dijaga aman. Atau seseorang seperti anakmu, orang yang kamu sayang, atau waktu. Dalam sehari, waktu mana yang paling penting yang tidak boleh diganggu orang itu adalah waktu pribadi kamu. Kita semua berusaha untuk melindunginya agar tidak ada yang menyentuhnya. Maka kita menaruhnya di dalam lemari yang besi untuk menjaganya. Itu artinya untuk memelihara. Di saat Tuhan bilang memelihara hari Sabat agar kudus, kata memelihara itu adalah syamar. Artinya untuk memelihara, untuk ada menghormati. Ada rasa takut dan menghormati. Alkitab ada banyak ayat-ayat Alkitab di mana dua kata ini muncul bersamaan, tetapi kita akan lihat satu sebagai contoh di Bilangan pasal 3 ayat 7 sampai 8. Pasal 3 ayat 7 sampai 8 ini adalah gambaran dari tugas dari imam dan Lewi di Bait Suci. Saya bacakan, mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun. Mengerjakan di sini syamar, dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan avad jabatan. Jadi mereka demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara, sekali lagi, segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan avad jabatannya pada kemah suci. Jadi ini adalah tugas imam untuk menjaga, memelihara tugasnya di dalam Bait Suci Allah. Tugas Adam di Taman Eden bukan hanya untuk bertani, tetapi untuk melayani dan menyembah Tuhan, dan untuk jaga, pelihara apa yang Tuhan telah ciptakan di Bait Suci Taman Eden. Tugasnya sama seperti para imam dan para Lewi harus lakukan di Bait Suci. Tugas yang diberikan kepada kita pun hari ini, saya percaya itu sama di gereja. Kita harus pastikan semua mengenai penyembahan, kebaktian itu harus lancar sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk memastikan bahwa peraturan orang-orang dan hal-hal yang kudus, kalian masuk ke dalam Bait Suci ini, kalian menjadi orang yang kudus. Semua yang ada di dalam gereja ini adalah barang-barang kudus. Untuk memastikan bahwa semuanya sesuai urutannya dan memuliakan Tuhan, kita harus melakukan tugas itu.
Tugas ini pun diberikan kepada Adam di Taman Eden, dan untuk para imam di Bait Suci, dan untuk kamu dan saya. Kita ada satu hal yang sama, kita ada satu tujuan, dan tujuan itu hasilnya dari Avad dan Syamar adalah hari Sabat, hari istirahat. Dan saya sudah sharing konsep Semit. Ini bahasa pengertian orang Ibrani. Dan Nuach artinya apa? Sabat adalah tindakan atau proses, bukan hanya istirahat karena secara jasmani kamu capek. Karena Tuhan itu tidak pernah jasmani capek meskipun dia melakukan penciptaan selama 6 hari. Itu bukan alasannya kenapa dia istirahat hari ke-7. Tetapi ini adalah konsep raja. Raja yang sangat baik, duduk di atas takhta. Setelah dia melindungi bangsanya dan memastikan semua musuhnya ada di luar dari pagar. Jadi pagarnya itu dikuatkan, dilindungi, dan di bawah kekuasaan raja ini semuanya penuh damai. Di bawah raja ini, di bawah kekuasaannya, semua orang menikmati, bersukacita. Seperti ayat pembacaan kita hari ini, mereka nggak usah meratap lagi, mereka bisa menikmati, bisa minum-minum, bisa makan-makan, semua di dalam Tuhan. Dan itu adalah hari Sabat yang sejati. Dan proses raja itu berkuasa dengan kedaulatannya, Tuhan berkuasa dengan kedaulatannya, dan orang-orang yang hidup di dalam rohnya mentaati firman-Nya semua menikmatinya. Seluruh proses itu, lingkungan itu, hasilnya adalah Nuach. Dan Nuach dalam bahasa Inggris adalah Nuh, Noah. Kalau bahasa Inggris, Indonesia Nuh. Apa yang Tuhan lakukan setelah air bah menghancurkan dosa dan kuasa dosa, dan Tuhan memperbaharui semuanya, itu adalah Nuach dalam bahasa Ibrani. Ulangan pasal 12 ayat 10, Yosua pasal 1 ayat 13, pasal 21 ayat 44, 2 Samuel pasal 7 ayat 1, 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 4. Saya akan bacakan ulangan 12 ayat 10, dikatakan, tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuh di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram. Tentram di sini adalah Nuach. Untuk melakukan ini, setelah Tuhan membawa umatnya kepada tanah perjanjian, pemulihan dari tanah itu seperti Taman Eden. Pemulihan umat Tuhan yang dikeluarkan dari Mesir, dilatih ulang, dilatih dalam iman dan perjanjian, dibawa ke dalam tanah itu. Lalu Tuhan bilang, aku akan usir keluar semua musuhnya. Itu adalah temboknya perlindungan. Di saat itu terjadi, Tuhan bilang, kamu hanya perlu Avad dan Syamar. Jaga perintahku, jaga hari Tuhan, hari Sabat. Baru kamu bisa istirahat dengan tentram. Dan saya percaya ini berhubungan dengan kamu dan saya hari ini. Tanya diri sendiri, gak usah jawab saya. Tetapi apakah hati kamu sekarang ada damai? Pikirkan selama 1 minggu ini. Mungkin kita gak bisa ingat sejauh itu, terlalu jauh. Tapi pikir aja 1 minggu ini yang kita sudah jalankan. Perang-perang yang kita harus hadapi, kekhawatiran, kesedihan, air mata. Tetapi Tuhan bilang, masuk ke dalam bait suciku, masuk ke tanahku, saya akan melindungi kamu. Menurut kamu, kita bisa percaya Tuhan gak? Dan mengatakan amin. Hari Sabat ini bukan hanya keadaan Sabat ini bukan hanya di saat kita nggak ada kerjaan,
di saat kamu lagi istirahat di rumah. Ini bukan hanya hari Minggu doang di saat kamu di gereja. Tetapi konsep ini berhubungan bahkan di saat kita berperang. Misalkan kamu dan saya adalah tentara, kita dalam perang nih, lagi bertarung. Kita bisa merasakan dan mengalami Syabat di saat kita sedang berperang. Menurut kamu? Menurut aku, kalian semua adalah tentara, perwira yang sedang melawan setan demi nama Yesus Kristus. Ya kan? Kita bisa merasakan Syabat itu di dalam dunia ini, di dunia. Kamu bisa rasakan Syabat dari hari Senin ke hari Jumat atau Sabtu? Bisa gak? Mungkin gak? Bisa. Untuk tentara, mereka bisa merasakan Syabat di hati mereka. Kalau mereka yakin, mereka mengikuti komandan yang benar, pemimpin yang benar. Dan kamu persis ada di belakang komandan itu. Berperang di belakang pemimpin besar yang akan membawa kemenangan kepada kita. Mungkin kalian sedang berperang, tapi hati kalian tuh percaya. Dan di dalam iman percaya. Dan kalau meskipun di dunia ini kita sedang berperang karena dosa kita sendiri, saya doa kamu dan saya akan mengalami Syabat ini, bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus kita sudah memiliki kemenangan dan Dia yang menuntun kita di dalam perang ini. Amin. Jadi pemulihan bait suci adalah pemulihan abad. Pemulihan dari tembok kota adalah pemulihan syamar di Taman Eden. Jadi sekarang, siapa yang akan melakukan ini? Siapa yang sedang melakukan pekerjaan membangun ulang? Hal yang penting adalah ada dua hal, abad dan syamar, harus dilakukan. Tetapi siapa yang akan melakukannya? Di Taman Eden, Tuhan menaruh Adam di Taman Eden dan melakukannya. Suruh dia melakukannya, Dan di dalam konteks sejarah ini, di saat mereka membangun ulang bait suci Zerubabel, umat Israel, orang Yahudi yang keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Saya sungguh-sungguh dengan tulus berdoa, kamu dan saya bisa menjadi orang-orang seperti Yesaya, yang bisa mengatakan, saya ada di sini Tuhan, pakailah saya. Semoga saya menjadi pembangun dari bait suci itu dan tembok kota itu. Dan itulah orang-orang yang akan bisa masuk ke Yerusalem baru. Apa yang Tuhan genapi lewat 3 pemulangan dari Babel, ada 3 pembuangan dan 3 pemulangan kan? Pemulangan pertama, kedua, dan ketiga. Sekali, tahun-tahunnya apa pemulangan itu? Pemulangan pertama, saya tahu kalian semua tahu. Kalian hanya malu ya, tidak mau jawab, memberi kesempatan kepada orang lain. Kalian tidak mau show off. Pemulangan pertama. Sebelum Masehi atau sesudah Masehi? 100, 200, 300, 400, 500? 500? Ayo. Saya ingin selesai khotbahnya lebih cepat dari biasanya. 537 sebelum Masehi, kedengarannya benar? Itu pemulangan pertama. Pemulangan kedua? Kenapa pada tunduk kepala waktu saya bertanya? Pemulangan kedua di angka 500 atau 400? 458. Terima kasih. Yang ketiga ini saya tahu kalian tahu. Pemulangan ketiga 444 SM sebelum Masehi. Ingat itu ya. Sekarang kita akan kembali lagi. Lewat 3 pemulangan ini, apa yang Tuhan telah pulihkan adalah membangun ulang bait suci. Penyembahan di bait suci artinya ada penyembah-penyembah yang dipulihkan. Fokus Tuhan, fokus utama Tuhan bukan hanya gedung bait suci atau tembok kota, tetapi pemulihan dari umatnya, dari Adam. Tuhan fokus dan perhatian Tuhan ada pada kamu.
bukan hanya gedung gereja, bukan hanya tembok kota, bukan hanya bisnis kamu, tetapi Tuhan tuh tertarik dengan diri kamu. Dan itu sebabnya buku ini dalam seri Sejarah Penebusan, buku ke-11 di volume yang kedua, judulnya lebih dari setengah bukunya adalah tentang silsilah pemulangan yang dikuduskan. Tuhan peduli untuk orang-orang yang telah kembali. Itu seluruh tujuan dari sejarah penebusan. Tuhan ingin umatnya untuk kembali kepada Dia. Dan Tuhan memastikan untuk jaga mereka sesuai ada urutannya, dan Tuhan memastikan bahwa Tuhan itu akan ingat nama-nama mereka semua. Dan orang-orang yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah orang-orang yang semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Mereka adalah para imam yang menjadi contoh yang baik dengan menuntun. Ada juga yang berpartisipasi dengan sumbangan dan memberi bahan baku atau talenta mereka. Ini adalah orang-orang yang membuat pekerjaan membangun ulang bait suci dan tembok itu bisa terjadi. Dan yang penting, ini adalah orang-orang yang sedikit yang tersisa yang kembali ke Yerusalem dari Babel. Dan dikatakan dari selatan Israel, Yehuda, mereka dibawa ke Babel, mayoritas mereka. Tidak banyak, hanya sedikit yang tersisa. Dan mereka terserak, dan ada yang ke Samaria, dan lain-lain. Mayoritas atau seluruh negara atau bangsa itu dipindahkan ke Babel. Tetapi dari seluruh bangsa yang masuk ke Babel, berapa orang yang kembali di pemulangan pertama? 49.897 orang kembali. Untuk seluruh bangsa itu kan nggak banyak, 49.897. Singapura aja ada, itu berapa persen dari populasi kita? Misalkan 50.000 orang tuh berapa? Apakah itu 1%? Dianggaplah Singapura ada 5 juta orang. Matematika saya kurang bagus. Pemulangan kedua, hanya 1.775 orang yang kembali. Pemulangan ketiga, 1%. Nehemia, 1 orang, Jadi total 51.673 orang yang pulang kembali ke Yerusalem. Yang lain gimana? Saya kan saya ada bisnis saya. Anak-anak saya juga di sekolah. Saya nggak bisa berangkat sekarang karena anak-anak saya tahun ini ada ujian besar. Ini alasan yang masuk akal. Hidup kita di bumi ini, kita udah generasi ketiga di Babel. Kerjaan kita gimana kalau kita balik ke Israel? Siapa yang kasih kita makan? Emang di sana ada kekayaan? Nggak ada yang dijanjikan di sana. Kerja apa? Jadi, apakah orang-orang yang tidak senang-senang di Babel, mereka kembali ke Yerusalem? Apakah orang yang tidak punya rumah baru pulang ke Yerusalem? Tidak. Siapa orang yang pulang? Ini adalah orang-orang yang ingat perjanjian Allah. Tuhan bilang, setelah 70 tahun kalian akan kembali. Ini adalah orang-orang yang menganggap bangunan dari bait suci Allah lebih penting daripada rumah mereka, anak mereka, dan bisnis mereka. Saya bukan yang bilang itu semua tidak penting, tapi prioritas mereka beda. Mereka percaya bait suci itu harus dibangun ulang dulu. Yerusalem harus dibangun ulang dulu. Kalau nggak, diri saya itu nggak penting. Nggak ada artinya untuk kita hidup. Meskipun kita kaya banget atau hebat di Babel, percuma itu semua.
Hari ini prioritas kamu apa? Prioritas kita apa? Tidak gampang. Tidak segampang seperti orang-orang yang keluar dari Babel. Nggak segampang untuk melakukan itu. Karena Babel itu menyediakan banyak hal. Di saat kita hidup di Babel, kita merasa dilindungi, rasa aman, keuangan kita semua lancar, ekonominya bagus di sana. Tapi di Yerusalem, nggak ada jaminan, nggak ada janji. Secara luar, maksudnya. Dan mungkin mereka bilang, oh ya, jangan sekarang dulu ya. Nanti kalau kita udah siap, saya pasti ke sana. Setelah pemulangan pertama, mereka mulai membangun bait suci Allah. Dan pemulangan ketiga, dari pemulangan pertama sampai pemulangan ketiga, ada 93 tahun. Karena tembok kotanya selesai di 444 SM, yang adalah tahun pemulangan ketiga. Berapa orang menurut kamu ikut untuk membangun ulang tembok kota 93 tahun kemudian? Ini bukan orang-orang yang sama ya, bukan generasi yang sama yang balik dari Babel. 93 tahun kemudian, bukan orang pemulangan pertama. Siapa yang akan melakukan pekerjaan ini? Anakmu atau cucu kamu yang harus melakukannya, kan? Jadi, menurut kamu proporsinya berapa orang? Berapa keluarga yang berpartisipasi untuk membangun tembok kota? Menurut kamu ini gampang? Ini sama seperti kamu. Kamu sekarang ikut untuk bangun tembok gereja. Kemungkinan kamu, anak kamu atau cucu kamu berapa persen 93 tahun kemudian akan melakukan pekerjaan itu? Untuk bisa hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Turunkan iman perjanjian. Tunjukkan kepada anak-anak kamu kepentingan untuk menjalankan kehidupan yang memusat kepada bait suci Yerusalem. Beri mereka tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Beri mereka tahu bahwa prioritas mereka dalam hidup haruslah untuk membangun kerajaan sorga, kerajaan Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa Gereja Sion bisa melakukan itu. Bisa menurunkan iman seperti itu kepada anak-anak kita. Dan bukan hanya menurunkan iman itu, tapi tunjukkan agar mereka juga bisa menurunkannya kepada anak-anak mereka. Itu 100% keyakinan di situ. Seperti Adam menurunkan iman itu ke Lamek. Tapi meskipun Adam sudah meninggal, Lamek bisa menurunkan imannya kepada Nuh. Saya tidak baca ini di tempat buku-buku lain. Silsilah pemulangan yang sangat detail di dalam buku sejarah penebusan itu nggak ada di buku-buku lain. Saya sendiri, saya ngaku, saya baca nama-nama di Nehemia dan Ezra, bagi saya nggak masuk akal. Dan saya tahu banyak ahli pelajar, mereka melihatnya hanya sebuah silsilah, lalu baca pasal berikutnya. Tetapi Pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan, dia membandingkan silsilah di Nehemia dan Ezra, lalu dia urutin menjadi 3 kategori. Kategori pertama sesuai dengan garis keluarga, 17 keluarga yang pulang. Kategori kedua adalah dari daerah, mereka tinggal dari mana, 17 keluarga lagi. Lalu kategori ketiga sesuai dengan tugas bait suci, itu juga 17 keluarga. Jadi antara dua kategori ini, dari 17 keluarga, keturunan dari seseorang, keturunan seorang, 17 nama-nama marga,
dari 17 keluarga itu sesuai dengan garis keturunan keluarga, dan 17 keluarga dari daerah. Dari 17 yang pertama, hanya 2 keluarga yang berpartisipasi dalam pembangunan tembok kota. Dari kategori kedua, keluarga dari daerah, itu hanya 4 keluarga yang berpartisipasi dalam tembok kota. Jadi dari 34 keluarga, hanya 6 keluarga yang berpartisipasi dalam tembok kota. Presentasinya apa di situ? Dari 34 keluarga, hanya sedikit yang bisa menurunkan iman itu kepada anak-anaknya agar mereka bisa berpartisipasi dan mengambilnya sebagai tugas yang Tuhan berikan untuk membangun ulang tembok kota. Menunjuk kepada kita bahwa sangat sulit untuk menurunkan iman kita kepada generasi yang berikut. Adalah berkat yang besar kalau 2 generasi di gereja yang sama menyembah bersama-sama. Berkat yang besar kalau kita ada 3 generasi menyembah Tuhan bersama-sama. Meskipun anak kamu gak ada di sini, mari kita doa di sini sama-sama agar anak-anak kita akan memiliki iman seperti itu, menerima perjanjian itu, menjadi umat Tuhan yang akan mendirikan Yerusalem baru di akhir zaman. Amin. Siapa yang harus melakukan pekerjaan ini? Orang-orang yang keluar dari Babel, orang yang menurunkan perjanjian dan kehendak Tuhan. Meskipun sudah ke Babel, mereka tidak hilang fokus dari tujuan yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam hidup kita. Dan itu sebabnya generasi kedua kita, pelayanan kita, Departemen Elia, Timotius, dan Gabriel sekolah minggu ini, orang-orang ini adalah sangat-sangat berharga bagi kita. Mari kita doakan kita tidak menghilangkan mereka, agar mereka bisa bertumbuh untuk menjadi pemimpin gereja dan bangsa. Amin. Yesaya 17 ayat 6, daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Dikatakan di akhirnya orang yang tersisa, yang tetap nempel kepada pohonnya, orang-orang yang tetap nempel kepada pohon kehidupannya adalah Yesus Kristus, seperti ini. Setelah digoyang-goyangin pohon zaitunnya, semua buah zaitun jatuh, hanya 2-3 di pucuk, 4-5 di ranting yang tetap ada. Jadi sesulit itu untuk orang-orang bisa tetap bertahan sampai akhir. Roma pasal 11 ayat 5 juga katakan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Semoga kita pun menjadi orang-orang yang tersisa yang akan memulihkan kembali Allah lewat pembangunan bait suci yang adalah kamu dan saya, dan juga membangun ulang Syamar lewat membangun kota tembok. Dan minggu lalu kita belajar tentang kota tembok kan, siapa yang membangunnya untuk kita, sesuai dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan pasal 6 ayat 19. Tubuh kita adalah bait suci. Kita adalah bait suci di mana Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Dan tembok kota itu dibangun melalui Roh Kudus. Jadi sebagai kesimpulan, hasil dari bangun ulang bait suci dan tembok kota adalah Sabat yang kekal untuk kamu dan saya. Menurut saya kita udah baca minggu lalu, jadi saya tidak akan baca seluruh ayatnya. Esra pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ini adalah surat yang ditulis dari musuh-musuh orang Yahudi waktu mereka sedang bangun tembok kota. Musuh-musuh ini menulis surat kepada Raja Artasasta dan katakan, kamu harus lakukan apapun yang kamu mampu untuk menghentikan pekerjaan ini. Karena musuh-musuh tidak mau tembok kota untuk dibangun. Kenapa? Karena mereka bilang nanti kalau tembok kotanya udah dibangun,
kita tidak bisa mempengaruhi mereka lagi. Tembok kota kalau udah dibangun, mereka tidak akan kerja sama dengan kita lagi. Dengarkan ini sebagai suara setan yang mengatakan, setan itu tidak mau tembok-tembok rohani kita untuk dibangun ulang lagi. Setan tidak mau pagar yang hancur di Taman Eden itu untuk diperbaiki lagi. Karena dia ingin ada akses bebas masuk keluar. Ular itu ingin masuk di dalam hidup kita sekali lagi. Dan setan ingin kita bayar upeti kepada dia. Terus-menerusan kembali kepada dia. Dan melakukan dosa lagi. Setan tahu kalau tembok kota rohani itu udah dibangun dan diperbaiki, dia tidak bisa melakukan itu kepada kita lagi. Dan setan akan lakukan apapun dan semampunya untuk intervensi dalam pembangunan tembok kota kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita pun harus melakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk membangun tembok kota itu. Ini seperti saingan kontes, siapa yang akan menang pada akhirnya. Setan, kalau temboknya udah didirikan, setan udah gak bisa ganggu dalam hidup kita lagi. Itu adalah hari Sabat yang sejati. Kalau tembok rohani udah dibangun, setan udah gak bisa dekat lagi sama kita. Maka maut akan menjauhi kita juga. Wahyu pasal 21 memberitahu hal itu kepada kita. Yerusalem baru, temboknya itu tinggi. Kembali ke ayat pembukaan kita hari ini. Kenapa mereka merayakan? Adalah karena tahun mereka selesai bangunnya adalah 444 SM, itu adalah tahun Sabat. Setelah bangun bait suci dan tembok kota, akhirnya mereka bisa menikmati tahun Sabat. Ingat kenapa mereka ditaruh di Babel? Karena mereka gak menjaga tahun-tahun Sabat. Akhirnya mereka kembali membangun temboknya, dan akhirnya mereka bisa memelihara tahun Sabat. Dan tahun Sabat itu mulai di bulan ke-7. Mereka selesai pekerjaannya bulan ke-6 tanggal 25, dan pertama dari bulan ke-7 mereka berkumpul, dan hari pertama Tishri adalah hari peniupan serunai. Dan mereka lakukan itu untuk kasih tahu, memberitakan kepada seluruh dunia bahwa tahun yang baru telah mulai. Dunia yang baru telah tiba. Hari serunai, peniupan sangkakala yang terakhir. Tuhan akan kembali dan siapkan perjamuan yang luar biasa dari sumsum dan anggur yang tua. Yesaya 25 ayat 6 dan seterusnya. Dan Tishri, bulan Tishri yang pertama, hari peniupan serunai disebut sebagai hari Sabat tinggi. Ada 7 hari Sabat tinggi di dalam satu tahun. Ini adalah, ini tidak penting di minggu yang mana, tapi di hari raya ini, seperti hari raya peniupan serunai, itu adalah hari Sabat. Hari Sabtu pun hari Sabat. Tapi hari ini, meskipun bukan Sabtu ya, Tuhan bilang jaga itu sebagai hari Sabat. Itu disebut hari Sabat tinggi. Jadi hari pertama di bulan Tishri itu adalah hari Sabat tinggi. Setelah konstruksinya selesai, mereka bisa menikmati hari Sabat. Apakah kamu ingin menikmati hari Sabat itu? Zaman sekarang saya rasa capek dan saya bilang, aduh, seandainya saya ada seharian untuk bisa tidur. Kebenaran dan faktanya adalah, gak tahu kenapa, meskipun saya ada waktu, saya tidak bisa melakukan itu. Dan saya sadar, gak tahu kenapa, tubuh kita tuh tidak bisa istirahat. Tidak bisa sepenuhnya istirahat di saat pikiran kita tidak beristirahat. Dan pikiran kita tidak bisa istirahat kalau roh kita tidak di dalam keadaan Sabat. Jadi meskipun tidur, kita bangun pagi, rasa capek. Kita harusnya bangun seger kan? Kalau kita masih rasa seger di saat kita bangun pagi, ucap syukur kepada Tuhan.
Ada orang-orang yang bangun pagi dan masih tidak rasa segar. Tetapi saya percaya kalau Tuhan berikan kepada kita istirahat Sabat, roh jiwa tubuh kita akan disegarkan. Semoga kita tidak hanya menantikan hari Sabat di hari akhir, tapi semoga kita menikmatinya mulai dari hari ini. Amin. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah janjikan kepada kami hari Sabat itu. Pemulihan dari semuanya, penebusan dari umat-Mu. Bapa, bantu agar kami bisa menjadi orang-orang tersisa di akhir zaman. Bantu kami bisa mengatakan, Tuhan, saya ada di sini. Pakailah saya untuk tujuan-Mu, untuk kerajaan-Mu. Bantu agar tujuan hidup kami adalah untuk membangun ulang dan masuk kepada Yerusalem yang baru. Dan Bapa, kami sungguh-sungguh berdoa, berkat Sabat-Mu akan ada pada umat-Mu di Gereja Sion. Dan Bapa, meskipun di tengah-tengah kita sedang kerja atau penyakit atau kesusahan, kesulitan, bantu kami dalam peraturan Melkizedek, Tuhan dan Raja kita, Raja Shalom, Raja damai dan kebenaran kita, agar kami tidak perlu khawatir. Kita sedang mengalami masa-masa yang susah, tetapi kami percaya kami sedang mengikuti Tuhan kami yang bisa menerima kemenangan. Imam kekal kami yang akan memberi kepada kami hidup yang kekal. Maka Bapa, bantu kami percaya itu dan maju dan menerima kemenangan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.